Yang terhormat PLT Ketua Moderamen Gereja Batakaro Protestan, yang saya hormati Panitia Sidang Sinode ke-36 dan Perayaan 131 tahun GBKP, yang saya hormati para pimpinan Gereja GBKP, yang saya hormati para tokoh agama dan tokoh masyarakat umat GBKP yang berbahagia. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur patutlah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena anugerahnya kita dapat mengikuti pembukaan Sidang Sinode ke-36 dan perayaan 131 tahun Gereja Batakaro Protestan. Agenda persidangan ini tentu tidak dapat dimaknai sebagai rutinitas semata, tetapi juga sebuah perhelatan akbar dan membawa sukacita bagi kita semua, karena pada pelaksanaan Sidang Sinode ke-36 GBKP ini, kita juga merayakan 131 tahun GBKP. Selaku Menteri Agama, saya turut bergembira dan mengucapkan selamat kepada GBKP atas terselenggaranya Sidang Sinode ke-36 dan perayaan 131 tahun GBKP. Semoga persidangan ini menghasilkan rumusan-rumusan dan terobosan yang bermanfaat bagi peningkatan peran GBKP dalam pembangunan nasional di berbagai bidang, serta dapat melahirkan program-program pelayanan baru bagi peningkatan kualitas kehidupan umat dan warga GBKP. Hadirin peserta Sidang Sinode yang saya hormati, bangsa Indonesia memang dilahirkan untuk menjadi bangsa yang kaya dengan keanekaragaman. Jauh sebelum nama Indonesia dideklarasikan sebagai sebuah negara, berbagai agama datang silih berganti di bumi Nusantara. Kedatangannya disambut ramah oleh masyarakat tanpa ada pertumpahan darah. Fakta ini menunjukkan bahwa sifat rukun dan damai sebenarnya sudah menjadi watak dasar bangsa Indonesia. Seiring berjalannya waktu, bersamaan dengan pasang surutnya kondisi sosial politik, bangsa kita juga pernah mengalami situasi pahit dalam hubungan antar agama. Beberapa gesekan pernah terjadi di belahan bumi Indonesia, khususnya saat negara ini mengalami zaman peralihan ke sistem demokrasi yang syarat kebebasan berpendapat. Di saat itulah kita menyadari betapa pentingnya kerukunan di antara kita. Harmoni kehidupan dan saling pengertian adalah mutiara yang harus dijaga, karena jika tidak, tentu akan mengancam keutuhan kita sebagai sebuah bangsa. Kerukunan antar umat beragama senantiasa menjadi perhatian serius pemerintah. Sebagai bangsa yang memiliki keragaman bahasa, budaya, hingga agama, sesungguhnya hal ini memiliki dua makna. Dapat menjadi unsur perekat persatuan dan juga dapat menjadi pemicu perpecahan. Ada banyak cerita di mana berbagai perbedaan menjadi pemicu lahirnya konflik, baik intra maupun antar umat beragama. Bagi bangsa Indonesia, segala perbedaan bukanlah alasan untuk tidak bersatu. Sejak zaman kemerdekaan, berbagai paham dan agama bersatu padu memperjuangkan kemerdekaan tanah air dari tangan para penjajah. Tidak ada diskriminasi atas dasar agama dan keyakinan. Bahkan semua perbedaan itu semakin memperkuat rasa persatuan dalam mewujudkan negeri yang merdeka. Para pendiri bangsa ini sudah berjuang membangun dasar-dasar kerukunan antar umat beragama. Hal ini dapat disaksikan dari sistem hukum dan sosial kemasyarakatan yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keharmonisan dan kerukunan. Di masyarakat, rasa saling menghargai antar pemeluk agama selalu dipegang erat. Tidak heran jika bangsa Indonesia saat ini banyak dilirik sebagai kiblat dalam pembangunan kerukunan antar umat beragama. Di saat negara-negara di beberapa benua lain dilanda konflik antar keyakinan, justru bangsa Indonesia hidup berdampingan dan mampu meminimalisir kekerasan. Kerukunan umat beragama yang kita miliki sekarang ini adalah modal yang sangat berharga bagi kelangsungan hidup kita sebagai sebuah bangsa. Kerukunan umat beragama yang kita miliki sekarang ini mungkin saja masih kita rasakan belum sempurna. Namun dengan segala suka dukanya, kerukunan umat beragama di Indonesia dianggap sebagai yang terbaik dalam pengamatan
masyarakat internasional. Bahkan Indonesia dinilai sebagai laboratorium kerukunan umat beragama. Tentu saja atas penghargaan tersebut, kita harus tetap waspada dan mawas diri karena kerukunan adalah sesuatu yang sangat dinamis dan dapat cepat berubah. Oleh karena itu, kerukunan umat beragama harus selalu kita jaga dan pelihara. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam melaksanakan pembangunan bidang agama, pemerintah sangat membutuhkan peran aktif masyarakat dalam mewujudkannya. Pemerintah tidak mungkin berjalan sendiri dalam melakukan pembangunan. Keterlibatan aktif masyarakat adalah syarat penting bagi keberlangsungan pembangunan. Dengan demikian, sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi sebuah keharusan. Gereja menjadi sangat strategis posisinya dalam pembangunan bidang agama. Dalam perjalanan sejarah bangsa, gereja telah berperan besar dalam pembangunan di banyak bidang. Tentu hal ini merupakan bagian kontribusi besar masyarakat kepada bangsa ini. Gereja Batak Karo Protestan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, kehadirannya sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya melihat GBKP ini telah mengambil peran yang luas dalam berbagai program pembangunan agama sejak dahulu. Dalam konteks kerukunan intra dan antar umat beragama, GBKP juga telah melibatkan diri yang sangat dalam. Hal ini dikarenakan faktor kerukunan adalah syarat utama menjaga keberagaman tetap damai dan harmonis. Dengan pengalaman serta program pelayanan yang dimiliki, GBKP sangat mumpuni dalam melaksanakan tugas mulia ini. Selamat bersidang dan selamat menjalani usia yang ke-131 bagi Gereja Batak Karo Protestan. Semoga pertemuan yang baik ini membawa manfaat besar bagi umat dan bangsa. Tuhan memberkati. Sekian dan terima kasih.